Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini saya mau nge-comparein dua handphone yang sebetulnya ya nggak bisa di-comparein ya. Yaitu Realme 9 Pro Plus dan Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, saya bilang ini nggak bisa di-comparein karena harganya tuh berbeda. Untuk awal rilisnya, Realme itu ada di harga 4,5 untuk flash sale-nya. Kalau di harga normalnya ada di 5 juta. Terus untuk Redmi Note 11 Pro 5G dia ada di harga 4,3. Dan nggak ada flash sale-an ya, cuma beda 100.000, jadi ada di 4,2. Nah, jadi di varian yang sama 8/128 ini ada di harga 4,3 dan harga 5 juta. Tapi ada flash sale-nya di 4,5. Ya ini jadi saya tuh bingung ya, mau di-comparein harganya deket tapi kok deketnya nggak flash sale gitu kan. Nah, saya tuh semakin bingung lagi sekarang karena Realme 9 Pro Plus harganya jadi berubah semakin turun ya sekarang ya. Di sini saya beli yang varian tertinggi 8/256 itu ada di harga 5,5 awal rilis ya. Setelah ikut flash sale kepotong 200.000 jadi di 5,3. Nah, waktu aku iseng-iseng ngecek sekarang harganya ada di 4,7 4,8. 8/256. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro ini yang versi 5G dia nggak ada varian 256-nya. Nah, bingung kan? Mirip, harganya deket tapi ya jauh juga gitu kan. Tapi karena penasaran saya sendiri ya oke lah aku bandingin aja sendiri. Di sini ada dua handphone dari brand kompetitor panutan kaum mendang-mending. Ada Realme 9 Pro Plus dan ada Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, kedua handphone ini tuh banyak kemiripan ya. Aku sebutin dulu. Dia sama-sama bodi kaca, sama-sama dual speaker, sama-sama layar AMOLED, sama-sama 5G. Dan samanya juga masih banyak, kayak chargernya di sini ada di 60 watt dan di sini ada di 67 watt. Nah, bedanya apa nih? Nah, di sini di Realme 9 Pro Plus kalian tuh dapat layar AMOLED dengan 90 Hz. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ini kan dapat refresh rate layar 120 Hz. Lalu untuk seri Redmi kalian masih dapat infrared blaster. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus kalian nggak dapat. Nah, di sini SIM card-nya ya, SIM card-nya untuk yang Realme 9 Pro Plus itu cuma dual SIM aja, nggak ada slot tambahan untuk micro SD nggak ada. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ini ada, dia hybrid, jadi bisa kalian isi 2 SIM card atau 1 SIM card dengan 1 SD card. Jadi di sini emang variannya kecil ya, cuma 128 aja mentoknya. Tapi ada pilihan hybrid SIM, jadi bisa kalian pasang SIM card. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus nih ya, seharusnya mau nggak mau kalau kalian butuh storage yang besar, kalian harus cari varian tertinggi di 8256 dengan harga ya tadi ya, kalau kalian cek toko-toko online itu ada di harga 4,7, ada 4,8. Kalau kalian beli di resmi mungkin ada di harga 5,5 sampai 5,3. Nah, dari harganya kan udah beda ya, tapi ya penasaran aja nih. Soalnya ini termasuk jawarannya mendang-mending di kelas harga 4 jutaan. Nah, untuk setup kamera di sini juga berbeda ya. Di sini Realme pakai 50 megapiksel Sony IMX yang sering dipakai oleh handphone flagship. Sedangkan di Redmi dia pakai 108 megapiksel dengan setup triple kamera. Walaupun di sini lubang-lubangnya banyak tapi ternyata ya tulisan AI sama flash aja. Sedangkan di Realme lebih clean dan semua lubang-lubangnya ini kamera semua ya. Ada ultra wide dan juga ada kamera makro, ada flash juga. Dan tidak lupa handphone itu ada lubang jacknya semua. Jadi buat kalian para gamer yang suka main dengan menggunakan headset, handphone ini asik semuanya karena ada lubang jack 3,5. Dan untuk fingerprint di Redmi Note 11 Pro dia masih memakai tombol fisik ya di bagian samping sini. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus udah ada di bagian layar. Jadi kalian yang ingin merasakan sensasi fingerprint yang ada di layar yang merasa kayak mewah dan flagship, ya si Realme ini memang lebih asik. Nah, kalau ditanya masalah layar dan speaker, keduanya ya sama-sama bagus sih. Saya tidak ada masalah di kedua handphone ini. Semua udah pakai AMOLED juga. Terus speakernya udah double stereo speaker dan suaranya juga sama-sama bagus dan lantang ya. Jadi nggak ada masalah. Yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now.
your ass looks crazy right now. Yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. Lalu secara ukuran juga bisa kalian lihat di sini si Redmi lebih besar dan lebih luas. Dan kalau dibilang secara bobot emang lebih berat Redmi Note 11 dikit, tapi kerasa lebih antep sih Realme karena dia lebih padat ya, lebih compact gitu. Nah kalau ditanya enak yang mana, ya ini tergantung selera kalian masing-masing ya. Seneng HP yang gede, yang dimana buat multimedia dan game pasti selalu enak, atau Realme yang lebih compact, yang lebih slim gitu kan. Untuk desain body di sini Redmi udah menggunakan desain yang kotak-kotakan yang asik zaman sekarang. Nah kalau si Realme masih, ya ini mulai menjadi desain sejuta umat ya. Kalau Realme udah ngeluarin satu desain kayak boba gini, biasanya yang lain ikut semua boba, dari yang varian yang termurah sampai yang varian mahal, mirip-mirip lah kayak gitu. Dan di sini Realme memakai desain yang masih 3D curve. Nggak jelek sih, cuma beberapa orang yang pengen cari kotak ya pasti rada ngeluh ya, karena aduh kurang kekinian. Tapi buat saya pribadi ini masih bagus-bagus aja. Apalagi untuk warna sunrise blue ini, dia bisa berubah warna di bawah sinar matahari, jadi kayak rada pink-pink gitu. Kalau aslinya ya biru-biru glitter ini aja. Jadi varian gimmick dari bodinya juga cukup asik kalau mau dimain-mainin. Nah lalu gimana hasil kameranya? Mari kita lihat perbandingan dan komparasi berikut ini. Nah, jadi barusan adalah perbandingan antara kamera Realme 9 Pro Plus dan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, tadi udah kelihatan banget ya kalau memang pada dasarnya sih memang si Realme 9 Pro Plus ini memang jauh lebih unggul sih. Dia ada perekaman 4K, dia ada OIS juga. Jadi secara kamera memang si Redmi Note 11 Pro 5G ini kalah telak sih. Apalagi tadi waktu dikomparasi ya, bisa kelihatan kalau foto-foto dari Redmi Note 11 Pro 5G ini emang kurang tajam jika dibandingkan dengan Realme ya. Ini mungkin karena ada campur tangan optical image stabilisasi yang tersematkan di kamera ini. Jadi spesial banget kamera yang ada di 9 Pro Plus ini. Untuk perekaman kameranya emang si Redmi rada kurang ya, karena dia cuma mentok di 1080 30 fps di kamera depan dan belakang. Tapi kalau dijajarin hasilnya ya untuk videonya masih bisa lah, masih bisa bersaing gitu kan. Cuma kalau untuk fotonya memang si Realme ini bakal lebih tajam. Nah cuma kalau kita ngomongin kamera ya, ini yang paling aneh ada di Realme 9 Pro Plus. Sampai sekarang saya tuh masih bingung dengan perekaman video kamera ultra wide-nya, karena buat saya pribadi itu terasa terlalu sempit. Bahkan angle view-nya tuh hampir kayak kamera normal, kayak kamera 1 kali gitulah. Padahal kamera 0,6 kali kan seharusnya lebih luas kamera ultra wide, tapi di sini nggak kerasa wide-nya gitu, aneh banget. Dan sisanya tinggal selera kalian aja suka color science dari Realme yang sering gonjreng atau Redmi Note 11 Pro 5G. Nah kalau dipakai buat ngegame, kedua handphone ini sih sama-sama enak ya. Dan secara Antutu di Dimensity 920 dia ini Antutunya tinggi ya, ada di 500.000 kurang atau lebih. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ini saya cuma ngetes dapat di bawah ya hampir 400.000 lah. Jadi secara performa udah kelihatan si Realme ini lebih kenceng 20%. Nah cuma waktu aku bermain game di handphone ini sama-sama enak dan settingannya juga mirip, kecuali di PUBG di sini ada menu yang lebih tinggi ya bukaannya ya. Jadi untuk bermain game ini sama-sama enak, sama-sama adem gitu kan. Gyro juga ada untuk kalian yang suka PUBG tembak-tembakan. Nah lalu ketika main di Genshin Impact, waktu saya coba siksa dengan settingan tertinggi yang tidak manusiawi itu, entah kenapa si Realme ini nggak kerasa performa yang lebih tinggi 20%-nya, malahan kayak mirip-mirip di kedua handphone ini. Nah, lalu bingung nih beli yang mana? Beli yang Realme 9 Pro Plus atau Redmi Note 11 Pro 5G? Nah, tadi udah saya jabarkan ya kelebihan dan kekurangannya. Kayak tadi di Realme ini emang harganya lebih mahal, terus dia juga
kamera ultrawide-nya juga kurang lebar gitu kan. Terus kalau di Redmi Note 11 Pro 5G ini kekurangannya ya tadi ya, perekamannya cuma mentok di 1080 30 fps. Terus juga masalah foto juga terasa kurang tajam detailnya ya. Nah sisanya ini tinggal selera kalian masing-masing sih. Buat saya sih kedua handphone ini sama-sama bagus. Cuma memang secara desain saya sih lebih suka body mengkotak seperti ini ya. Apalagi dengan warna biru kayak gini nih, kayak every time saya tuh ngeluarin handphone pasti teman-teman, HP apa nih gitu kan. Nah kalau yang Realme ini ya kayak HP Realme nggak jelek desainnya, tapi emang kerasa kurang istimewa, nggak ngikutin body kotak-kotak ya. Malahan yang body kotak-kotak ini malah ada di varian yang handphone murah, malah handphone harga 2 jutaan. Jadi buat kalian yang cari perekaman yang 4K, jelas ya di Realme 9 Pro Plus ini emang ya udah mutlak lah, fotonya juga bagus, ada OIS-nya. Secara kamera memang kayaknya si Redmi memang nggak bisa mengungguli Realme 9 Pro Plus. Secara harganya juga lebih tinggi, jadi ya mungkin itu wajar sih. Cuma buat kalian yang pakai Redmi Note 11 Pro 5G ini, sebetulnya handphonenya juga udah nyaman-nyaman aja sih. Kalau kalian bisa memaklumin kekurangan tadi 1080 30 fps di perekaman kamera depan dan belakang, sebetulnya nggak ada masalah, dan handphone itu enak-enak aja dipakai juga. Ya pokoknya semuanya siap sih dia sih. NFC juga udah ada di kedua handphone ini dan komplit kedua handphone ini. Nah jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan. Buat teman-teman terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Si Realme ini harganya udah turun jauh nih. Beli 53 sekarang udah 4,7.